Ada banyak video dan film yang sudah menceritakan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian kesalahannya itu bukan kesalahan pelakunya saja, tapi faktor pemicunya adalah struktur lingkungan, struktur ekonomi yang tidak berpihak, kemiskinan struktural. Perkawinan anak tidak punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental remaja. Itu persepsi. Mereka kan biasa pakai parang ya, mereka kan diancam dengan parang gitu kalau mereka tidak tunduk untuk dinikahkan. Nah, perkawinan anak seringkali adalah akibat buruk karena solusi itu mau segera ada gitu dalam jangka cepat ya. Hi Redmates, welcome back to Red String Podcast Series, ruang obrolan tentang hal-hal yang sering dianggap biasa padahal menyimpan banyak rahasia. Kepo gak sih? Yuk bareng aku Raisa Mahardika, kita bakal masuk ke episode terakhir dengan judul Red String of Reality. Dan jujur, episode kali ini bakal tendang banget karena kita bakal ngebahas kenyataan yang dialamin oleh remaja-remaja di lapangan. Mungkin kalau misalnya kita look back, 2 episode terakhir tuh bakal ngebahas dari sisi sosial budaya dan juga kesehatan reproduksi. Nah, Redmates, pada episode kali ini kita bakal ngebahas dari sisi lingkungan dan ekonomi yang ternyata menjadi major factor yang mempengaruhi perilaku perkawinan anak. Dan mungkin kita juga akan ngebahas tentang pengaruh perkawinan anak terhadap psikis dan kesehatan mental anak. Seperti itu. So stay tuned Redmates. Dan karena konteksnya ngobrol, gak mungkin sendiri gak sih? Tentunya aku bakal kedatangan tamu yang bakal membagikan insight-nya, yaitu Mbak Retno dari Jatsi Leader Plan Indonesia. Nah, Mbak Retno sendiri udah bertahun-tahun turun ke lapangan dan kerja bareng komunitas serta remaja. Jadi, please welcome Mbak Retno. Halo teman-teman muda semuanya, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya hari ini. Terima kasih Kak Raisa buat undangannya dari teman-teman Red Project. Izin untuk perkenalan, aku Retno. Kebetulan memang dipercaya untuk jadi GETSI Lead, Gender Equality, Disability and Social Inclusion di Plan Indonesia. Nah, memang hari ini beruntung ya teman-teman, kita punya ruang untuk sama-sama bicara tentang isu kesetaraan gender, iklim, dan apa kaitannya dengan perkawinan anak. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak, tapi mungkin sekilas aja perkenalannya. Plan Indonesia memang punya fokus untuk memperjuangkan isu anak perempuan. Nah, di dalam kelompok anak perempuan ini, tentu saja ada kelompok-kelompok yang lebih rentan. Misalnya adalah anak perempuan yang di pesisir. Kalau teman-teman yang di kota mungkin tidak terlalu melihat kesehariannya bagaimana teman-teman kita di pesisir. Nanti di situ kita akan kelihatan ya bagaimana benang merahnya antara situasi iklim, kemudian kesetaraan gender dan dampaknya terhadap isu perkawinan anak. Begitu mungkin Kak Raisa sekilas perkenalannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Retno. Jujur tadi dari perkenalan singkatnya aja aku udah banyak dapat insight nih. Nah, mungkin kita bakal kupas lebih lanjut. So, Redmates, stay tune ya. I feel like I'm living 2 lives. Like I know everything about her life, she knows everything about mine, and I think I can read her mind. Selalu diskusinya sama Dina karena she can always balance me in many ways. Hubungan kita deskripsiin dalam 3 kata, Tom and Awalnya terus terang aku nggak nyaman ya, lalu juga ya Din ya. When one of us opens up, I think then it becomes very nyaman and comfortable to talk about anything. and definitely I feel like talking about, sometimes it's called taboo, but you feel like relieved when you can talk about these things, and you feel safe knowing that you can talk about it with someone. They're not gonna judge you. Yeah. Bisa nggak sih kalau misalnya menjaga atau merawat area V itu dengan sabun yang biasa kita pakai sama seperti pada saat mandi? Ternyata dari pH-nya aja kan beda. Normalnya area feminin kita pH-nya itu 4,5 sampai 5,5. Dan we realize bahwa ketika period pH-nya naik jadi 8. Therefore we need a specific product, yaitu Femwash dengan pH level 4,5 sampai 5,5.
I'm very blessed to have you as my sister because I realize that not everyone has like a best friend, and a really good relationship with their sister. And I feel like knowing that I have a best friend for life for sure is really comforting to me. Ya kita gini aja apa adanya ya. Yang penting pokoknya kalau misalnya ada yang ganggu kita udah tahu kan mesti gimana ya. Oh iya, sorry. Thank you so much, San. I hope kita bisa jadi nenek-nenek nanti di panti jompo bersebelahan sambil tersenyum melihat lagi apa yang sudah kita kasih buat perempuan-perempuan ini. Yeay, balik lagi kita Redmates. Nah, tadi mungkin dari Mbak Retno udah perkenalan dan sekarang kita bakal masuk ke realita yang sering banget nih luput dari perhatian kita, yaitu perubahan iklim atau climate change. Nah, Mbak Retno ternyata banyak tahu yang belum sadar kalau misalnya perubahan iklim itu berpengaruh terhadap perilaku perkawinan anak gitu, karena ternyata perubahan iklim ini bisa memberikan tekanan ekonomi terutama pada masyarakat di daerah pesisir. Nah, itu tuh orang yang kayaknya belum tahu gitu. Dan di sini kita punya fokus terutama di daerah Cilincing gitu kan, di mana ternyata daerah tersebut sering dilanda banjir serta juga mengalami penurunan produktivitas perairan akibat ya si limbah-limbah industri itu. Dan ternyata fenomena ini ngebuat peluang ekonomi masyarakat pesisir jadi lebih sedikit, yang mana sayangnya kita sebagai perempuan itu sering banget dianggap jadi beban. Jadi anak-anak perempuan itu dilepas dengan pernikahan dan perkawinan dini untuk meringankan beban ekonomi orang tuanya gitu. Itu mungkin hal-hal yang luput, bahkan aku pun baru tahu gitu, Mbak. Nah, mungkin aku bakal nanya nih ke Mbak Retno gitu kan, sebagai aktivis yang dekat dengan isu-isu ini gitu. Kira-kira dari perspektif Mbak Retno sendiri gimana sih melihat situasi ini gitu? Apakah any comment, any insight, or what gitu Mbak? Dipersilahkan. Ya, makasih Kak Raisa. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk membayangkan dulu ya. Kalau kita membayangkan perubahan iklim, kita yang orang muda pasti sudah bisa merasakan dampaknya buat kita sendiri. Mulai dari kesehatan mental kita yang terganggu, kita merasa lebih mudah cemas, kita merasa tidak nyaman dengan keseharian yang tadinya kalau di rumah sejuk udaranya, sekarang keluar rumah sudah panasnya luar biasa. Itu baru satu hal. Kita udah bisa membayangkan ya, kaitan antara perubahan iklim dengan kesehatan mental. Kaitan dengan anak perempuan gitu. Teman-teman yang remaja perempuan mungkin lebih bisa merasakan ya untuk ke dirinya sendiri bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi kita yang perempuan dalam hal misalnya kesehatan reproduksi. Nah, ini nanti kalau digali lebih dalam, teman-teman bisa melihat ada banyak video dan film yang sudah menceritakan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan reproduksi. Kemudian tadi yang disinggung Kak Raisa ya, kita bicara tentang anak-anak perempuan di wilayah yang lebih rentan. Teman-teman yang tinggal di kota mungkin agak susah membayangkan ya bagaimana kehidupan sehari-hari anak yang tidak di dalam kota, misalnya di daerah pinggiran pesisir yang dekat dengan pantai, pelabuhan, yang dekat dengan industri, atau mungkin yang di luar pulau, yang akses air saja susah, begitu. Nah, dari situ mungkin kita sudah bisa mulai, kalau kita sudah bisa membayangkan, kita mungkin bisa mulai memikirkan ya, kira-kira perubahan iklim yang makin buruk, itu dampaknya akan makin besar atau makin kecil? Pasti jawabannya makin besar. Nah, setuju ya Kak. Nah, kenapa saya melihat bahwa ini penting untuk kita sadari bersama ya. Kita sebagai orang muda ini kan sering dianggap sebagai ujung tombaknya perubahan ini. Karena kalau kita mengharapkan yang tua-tua kayak saya nih, umur kita udah mendekati nih. Mendekati apa tuh Mbak? Nah itu. Jadi kita harapkan anak muda ini punya harapan yang tetap tinggi walaupun situasinya belum bagus gitu ya.
Nah, mungkin nanti kita bisa bicara lebih banyak bagaimana supaya harapan teman-teman tetap tinggi. Itu saya rasa mungkin bagian dari diskusi kita nanti ya di podcast kali ini. Tapi salah satu hal yang saya mau langsung singgung adalah kalau kita bisa membayangkan perubahan iklim dan kita bisa merasakan dampaknya ke keseharian kita, dari diri kita bisa melihat lingkungan yang lebih besar. Kita keluar ke keluarga ya. Di diri kita dampaknya seperti itu. Di keluarga dampaknya seperti apa? Kita punya orang tua, kita punya adik kakak, kita punya keluarga besar yang secara langsung maupun tidak langsung juga terdampak. Misalnya tadi, dampak perubahan iklim, pengeluaran bertambah tidak? Tadinya nggak butuh AC, tapi kalau panas sekali, apa iya kita tahan ya dengan cukup kipas angin misalnya. Itu kalau kita bicara ada listrik yang cukup. Di kota mungkin listrik tidak masalah, tapi di daerah pelosok listrik, tadi air sudah masalah, sekarang listrik belum tentu ada. Nah, bagaimana lingkungan sekitar kita ini akan terdampak secara ekonomi ya. Kita bicara AC, kita bicara kebutuhan ekonomi. Itu dampak berikutnya. Kemudian dampak yang lain lagi apa? Perkawinan anak. Orang yang secara ekonomi membutuhkan dukungan finansial, seringkali kan dukungan finansial itu harus segera ada nih. Apa ya solusinya? Nah, perkawinan anak seringkali adalah akibat buruk karena solusi itu mau segera ada gitu dalam jangka cepat ya. Ini yang seringkali membuat anak-anak perempuan ini dikorbankan oleh situasi, oleh keadaan. Saya tidak mau menyebut orang tuanya ya, karena kesalahannya itu bukan kesalahan pelakunya saja, tapi faktor pemicunya adalah struktur lingkungan, struktur ekonomi yang tidak berpihak, kemiskinan struktural. Orang miskin itu kan keterkaitannya banyak ya. Penyebab miskinnya itu bukan hanya diri sendiri gitu loh. Anak perempuan tidak bisa sekolah itu bukan serta-merta kesalahannya dia sendiri. Anak perempuan dinikahkan lebih dini itu bukan serta-merta kesalahan dia dan keluarganya gitu. Itu mungkin pintu pertamanya. Silakan Kak, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Berarti dari pembicaraan tadi kita bisa tahu kalau misalnya isu climate change atau perubahan iklim ini emang sangat multidimensional dan bagaimana tadi pengaruhnya terhadap anak perempuan. Nah, tapi mungkin aku mau follow up question gitu ya. Kan tadi kita udah bahas dari masalah perempuan gitu, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari another gender which is men, itu menurut Mbak sendiri gimana Mbak? Apakah itu juga berpengaruh, maksudnya kan dalam konteks perkawinan anak atau pernikahan dini ini bukan cuma pihak perempuan tapi ada juga pihak anak laki-lakinya. Bagaimana tuh Mbak takes Mbak terhadap hal itu? Iya. Nanti kita bicara ya soal persepsi dan realita. Apa yang ada di pikiran dengan apa kenyataannya gitu ya. Nah, kalau kita melihat anak laki-laki dan laki-laki, mereka ini kan tumbuh dan dibesarkan dengan cara-cara yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. Katakanlah begini, ketika sebuah keluarga punya sama-sama anak perempuan dan anak laki-laki, sementara uang untuk menyekolahkan tidak 100% ada untuk dua-duanya. Kira-kira logikanya yang mau disekolahin dulu yang anak perempuan atau anak laki-laki? Nah, biasanya anak laki-laki. Kenapa? Balik lagi kita ke sosial budaya. Betul, karena ada anggapan-anggapan, ada persepsi itu tadi, persepsi anggapan, ya kan? Ada anggapan-anggapan bahwa anak laki-laki itu lebih mudah diterima bekerja, lebih cepat menghasilkan uang, lebih mampu menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, gitu. Apakah anak perempuan tidak? Nah, jawabannya adalah belum tentu, karena antara anggapan dengan kenyataannya, anak perempuan yang bekerja banyak tidak? Banyak. Anak perempuan yang disekolahkan dan kemudian sukses banyak tidak? Banyak. Anak perempuan yang jadi pemimpin banyak tidak? Banyak. Itu fakta realita. Nah, kira-kira sekilas gitu Kak. Oke, berarti benar kita bisa melihat ada kesenjangan antara fakta dan persepsi di masyarakat gitu. Nah, mungkin kita bakal balik lagi ke topik tentang ekonomi itu. Menurut Mbak Retno sendiri, tadi mungkin udah disinggung juga gitu ya. Gimana sih faktor ekonomi itu bisa ngebuat
keputusan keluarga itu jadi terkesan irasional gitu. Gitu sih Mbak. Kira-kira Iya. menurut Mbak gimana? Iya, tadi sekilas saya contohkan kenapa keputusan dalam keluarga tuh sering irasional atau tidak masuk akal. Bukan hanya tidak masuk akal, lebih buruk lagi adalah merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini anak perempuan misalnya ya. Nah, irasional itu kan lagi-lagi karena cara berpikir, persepsi atau anggapan yang ada di kepala orang tua mungkin adalah itu jalan terbaik saat itu gitu ya. Tapi irasional itu kan karena mereka mungkin tidak melihat ada alternatif. Ada loh solusinya misalnya. Mungkin tidak harus dengan dinikahkan ya. Seringkali kalau di konteks pesisir, nelayan itu kan untuk dapat ikan mereka harus punya modal dulu ya. Modal bahan bakar untuk perahunya, modal segala sesuatunya. Dan seringkali modal itu tidak ada di depan. Nah, untuk mencari modal itu mereka kan harus punya jaminan gitu ya. Nah, kadang-kadang yang dijaminkan itu bentuknya tidak selalu uang karena uangnya mereka bahkan belum punya. Yang dijaminkan adalah kemudian hal-hal yang jadinya tidak masuk akal itu gitu. Ada yang kemudian kalau punya barang mungkin mereka bisa menjaminkan barangnya. Nanti aku ada jaminan barang yang kalau aku udah dapat uang aku bisa tebus barang itu. Tapi seringkali yang terjadi dengan kasus perkawinan anak adalah nelayan ini butuh modal yang jumlahnya cukup besar dan sifatnya itu berbunga. Nah, modal di awal diberikan banyak, sementara hasil ikan yang didapat tidak selalu cukup untuk mengembalikan semua modal yang dipinjam tadi gitu. Dan itu kejadiannya berulang. Sehingga yang terjadi adalah nelayan terjerat dengan hutang. Nah, seringkali hutang ini yang membuat keputusan tidak irasional itu tadi, tidak rasional ya. Gitu. Ketika nelayan terjerat hutang, mereka melihat bahwa rentenir ini kemudian menjadi satu-satunya solusi gitu. Dan rentenir ini kan juga mereka-mereka yang juga melihat bahwa peluang itu ada gitu. Mereka mau mengambil segala aset yang menurut mereka menguntungkan untuk mereka kan. Anak perempuan ini sering diijonkan, dijaminkan. Ya udahlah gitu. Nanti anakku bisa membantu gitu mengurus segala sesuatunya sehingga ada pengurangan untuk hutang-hutang mereka atau ada jaminan lain gitu ya. Kalau ada keterikatan di luar yang sifatnya finansial gitu. Oke, berarti emang faktor ekonomi itu sangat mempengaruhi privilege dari sebuah keluarga untuk memperoleh privilege lainnya, which is penghasilan dan segala macamnya gitu ya Mbak. Ya. Nah, mungkin tadi kalau misalnya kita udah ngebahas dari persepsi keputusan ekonomi keluarga, mungkin aku mau bertanya lebih lanjut tentang pengalaman Mbak dalam menghandle situasi seperti ini. Kira-kira biasanya apa sih yang dirasakan oleh remaja yang dipaksa keadaan untuk melakukan pernikahan dini ataupun perkawinan anak itu, apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan atau sebenarnya ada di beberapa kasus yang mereka itu cukup sadar terkait keadaan mereka gitu dan actually memberikan perlawanan atau hal yang bisa mencegah hal itu terjadi gitu Mbak. Pertanyaannya bagus ya. Aku jadi keinget ada datanya nih Kak. Boleh ya aku cerita Boleh sedikit? Mbak. Ya. Nah, Plan itu pernah melakukan sebuah penelitian khusus gitu ya dan menghasilkan laporan yang disebut sebagai State of the World's Girls 2025. Jadi laporan tentang situasi anak perempuan di seluruh dunia. Ini adalah survei yang dilakukan di banyak negara. Ada sekitar kurang lebih 15 negara. Intinya adalah survei ini ingin tahu sebetulnya kondisi anak perempuan itu bagaimana sih? Berbagai kelompok anak perempuan ini bagaimana? Nah, ini faktanya ya. Temuan dari 251 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, berarti kan ini perkawinan anak ya. Di 15 negara menunjukkan 1 dari 8 mengakui bahwa mereka mengalami kekerasan dalam hubungan
Nah, karena kita bicara state ya, keadaan ya. Ternyata perkawinan anak itu menghasilkan hubungan yang tidak harmonis karena ada kekerasan dalam hubungan itu. Kemudian ini, bagaimana perkawinan anak itu dimulai? Ternyata kalau sekarang itu seringkali cara pelaku-pelakunya mentarget itu adalah memulai dengan relasi online. Wah Gitu. itu deket banget sama kita sekarang ya berarti Mbak Ya. dunia digital. Mungkin sebagian besar dari orang muda sekarang lebih tahu situasinya ya, bagaimana hubungan yang dimulai dengan online dating atau apalah sebutannya tuh ya. Gitu. Kemudian berujung pada situasi yang ternyata tidak menyenangkan gitu. Relasi digital memberikan perceive agency. Ini istilahnya plan ya. Perceive agency itu memberikan rasa atau persepsi bahwa kita tuh kayak punya tidak hanya keyakinan diri tapi juga kemampuan untuk membangun relasi. Tetapi ternyata di balik keyakinan diri atau kemampuan anak untuk membangun relasi ini ternyata ada ruang kerentanan, ada resiko begitulah ya. Ada resiko-resiko yang mungkin teman-teman muda tidak selalu mengerti apa bahayanya gitu. Ini beberapa faktanya. Nanti kalau soal data nih Kak ya, mungkin yang terakhir adalah ini nih. Plan Indonesia itu pernah punya program yang namanya Gema Cita. Apa tuh Mbak? Ini adalah generasi emas bangsa bebas perkawinan usia anak gitu. Nah, nanti di dalam program ini saya akan cerita lebih banyak ya. Bagaimana program ini berusaha mengurangi angka perkawinan anaknya tapi dengan cara yang membuat agensinya anak-anak ini tumbuh. Kemampuan mereka untuk melindungi diri lah, istilahnya seperti itu. Jadi start dari anaknya dulu gitu ya Mbak? Ya. Oh, karena ternyata tadi kalau berdasarkan survei mereka sendiri kondisinya rentan, makanya kita ambil intervensi dari diri sendiri gitu ya. Iya. Oh. Salah satunya begitu. Karena menyelesaikan problem perkawinan anak itu, kita tidak mungkin melarang orang tuanya, ya kan? Kita gitu ya, tidak Mbak? punya solusi. Masalah mereka kompleks, masalah keuangan, masalah kemiskinan, masalah tidak ada sistem perlindungan hukum. Kalau orang tuanya misalnya terpaksa, dia juga tidak punya alternatif, ya kan? Plan juga tidak mungkin menyelesaikan semua masalah itu. Yang plan yakini adalah kita bisa mendorong anak-anak muda untuk punya resiliensi, ketangguhan. Anak mudanya yang didorong dari dalam supaya bisa bilang tidak, Benar. aku tidak mau menikah dulu karena aku mau sekolah dulu. Bapak, ibu, bapak, mama, aku tidak mau dinikahkan. Kalau masalahnya uang, mungkin aku bisa membantu. Sekarang kan banyak ya anak muda yang juga bisa membantu. Nah, jadi nanti fokus utamanya adalah dari dalam diri anaknya, betul seperti yang Kak Raisa bilang. Tapi tentu saja butuh lingkungan yang mendukung, begitu Kak. Oke, berarti wah jujur ini insight banget karena menurut aku kayak in this world sekarang tuh kadang kita sangat menyalahkan sistem tanpa menyadari kalau sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Dan aku jadi setuju banget dan dapat insight nih dari Mbak Retno. Nah, jadi kita bakal cool down sedikit dengan main games nih Mbak. Jadi gamesnya itu adalah tentang persepsi dan realita yang tadi juga udah sempat Mbak singgung juga nih. Nah, jadi nanti aku bakal ngasih suatu pernyataan, terus Mbak akan menanggapi apakah pernyataan itu adalah sebuah realita ataupun itu ternyata adalah sebuah persepsi gitu Mbak. Apakah Mbak sudah aman? Aman. Aman. Kalau jawaban benar ada hadiah. Kita tanya nanti ya Mbak. Oke, mungkin kita langsung aja ke pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama adalah perkawinan anak tidak punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental remaja. Perkawinan anak tidak punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental remaja. Itu persepsi. Kenapa tuh Mbak? Nah, tadi saya sempat singgung ya, bagaimana perubahan iklim saja itu pengaruhnya besar ke kesehatan mental. Nah, kalau perkawinan anak dengan kesehatan mental, kira-kira hubungannya bagaimana? Jauh lebih besar ya? Benar. Iya.
Karena anak perempuan yang dinikahkan ini kan dia berada dalam situasi dikontrol ya. Dia bahkan tidak punya otonomi untuk bilang tidak saja dia ditekan, ya kan? Bahkan mungkin seringkali dipaksa. Saya punya cerita nih, boleh ya Kak ya? Boleh, Sebelum masuk ke kuis selanjutnya, ada cerita. Jadi saya pernah bekerja di Sumba. Teman-teman tahu kan Sumba itu indah sekali alamnya ya. Tapi di balik indahnya alam, kondisinya itu seperti langit dan bumi. Antara hal yang indah-indah ini dengan situasi perkawinan anak. Kondisi anak-anak perempuan di Sumba, mereka ini berada dengan ikatan budaya yang membolehkan mereka untuk dinikahkan oleh yang disebut sebagai ratu atau semacam tuan raja. Dan seringkali mereka tidak punya kontrol terhadap dirinya sendiri untuk bilang bahwa aku tidak mau, begitu. Nah, ketika seorang anak berada dalam kondisi tertekan, terpaksa, apalagi untuk masuk ke hubungan yang serius. Pernikahan kan hubungan yang serius ya. Orang memberikan dirinya tidak hanya secara fisik, tapi seluruh kehidupannya. Waktunya dia selama 24 jam itu akan dia bagikan dengan orang yang hidup dengan dia. Nah, kalau pertama, seringkali situasinya dia nggak kenal dengan siapa yang dinikahkan dengan dia. Bagaimana dia kemudian bisa suka? Faktor sukanya saja belum tentu ada. Menerimanya saja prosesnya mungkin susah sekali ya. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi usia. Tadi kita singgung kesehatan reproduksi ya. Untuk memasuki usia pernikahan, kenapa ada syarat umur? Karena kesehatan reproduksi itu mensyaratkan usia yang cukup matang. Ketika anak menikah, ketika perempuan menikah, dia akan punya anak, ya kan? Dia butuh kesiapan fisik. Dan kesehatan reproduksi bicara di situ. Tidak hanya anak perempuannya tapi juga laki-lakinya, ya kan? Nah, jadi hubungannya perkawinan anak dengan kesehatan mental ini nih. Kalau kita bicara mungkin bisa lebih banyak lagi, Kak. Tapi nanti teman-teman bisa lihat ya, sudah ada banyak penelitian bagaimana tadi yang saya singgung 1 dari 8 anak ya yang kemudian memasuki hubungan perkawinan anak itu mengalami kekerasan seksual. 1 dari 8. Jadi kalau misalnya kita semua di sini ada 8 perempuan, 1-nya itu pasti mengalami kekerasan. Nah, itu sendiri sudah akan menimbulkan masalah untuk kesehatan mental. Oke, mungkin kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, yaitu adalah remaja yang menikah muda biasanya lebih cepat dewasa secara mental. Apakah itu persepsi atau realita, Mbak? Wah, ini nih. Realitanya adalah mereka yang kemudian masuk dalam perkawinan yang tidak diinginkan atau perkawinan paksa. Ada istilahnya namanya SEFMU, Child Early Forced Marriage Union. Jadi pernikahan yang dipaksakan atau hubungan yang dipaksakan. Itu juga membuat dampaknya terhadap mereka yang berada di situasi sebagai korban ini tidak hanya faktor kesehatan. Banyak sekali ya, mulai dari dampaknya terhadap kekerasan itu bisa bahkan sampai ke femicide, ke penghilangan nyawanya dia, gitu kan. Sampai mereka yang kalau tidak tunduk terhadap pernikahannya, dia yang kemudian akan diancam untuk dibunuh. Dan ini realita. Di Sumba itu bahkan mereka akan mereka kan biasa pakai parang ya. Mereka akan diancam dengan parang gitu kalau mereka tidak tunduk untuk dinikahkan. Itu salah satunya. Jadi emang eventually akan dewasa secara mental karena Iya, saya luput. Pertanyaannya adalah soal kedewasaan mental ya. Itu adalah persepsi ya, bahwa kalau orang sudah berada dalam kondisi menikah, dia otomatis akan bisa belajar, learning by doing. Itu persepsi. Ya, saya tidak yakin terhadap itu. Mungkin nanti kalau kita bicara riset, kita bisa cari lebih jauh. Tapi menurut saya, keyakinan saya adalah orang yang sudah terpaksa, dia tidak akan bisa sampai ke kedewasaan mental. Oke,
Baik, terima kasih Bu Retno. Mungkin kita cukupkan aja gamesnya karena kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Oke, Redmates, tadi mungkin kita udah dapat banyak insight dari pembahasan dan juga games yang dilakukan oleh Mbak Retno. Nah, mungkin sebelum kita jump into next section, kita ambil nafas dulu kali ya. So, stay tuned, Redmates. Hai Redmates, kita balik lagi. Mungkin tadi dari games dan pembicaraan kita udah banyak mendapat insight gitu kan terkait banyak asumsi dan juga banyak hal yang mempengaruhi uh, si perkawinan anak ini. Nah, mungkin sekarang kita mau shifting isu dulu Mbak, yaitu terkait dengan bagaimana sih perkawinan anak ini memengaruhi kondisi psikis dan mental remaja gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Mbak Retno sendiri, apa sih perubahan psikis yang paling signifikan nih yang dihadapi oleh anak-anak yang uh, menikah karena terpaksa gitu? Bagaimana mungkin dari emosinya ataupun dari identitasnya gitu, apakah mereka mengalami krisis identitas atau seperti itu, bagaimana tuh Mbak? Iya. Kalau dari sisi reaksinya ya, reaksi alaminya anak-anak perempuan yang berada dalam situasi dikontrol atau dipaksa dalam perkawinan anak, ya pasti dia akan mengalami kecemasan, depresi, mungkin juga dia kehilangan harapan ya. Tadi saya cerita tuh, mungkin beberapa remaja perempuan akan memilih untuk mengakhiri hidupnya sampai seperti itu. Itu sangat mungkin ya. Itu semua kondisi psikis yang bisa membuat anak-anak perempuan ini berada dalam kondisi tidak tahu harus bagaimana. Begitu. Seringkali memang karena lingkungannya juga tidak cukup mendukung ya. Orang tuanya justru yang menjadi pelakunya. Atau mungkin juga lingkungan sosialnya yang lain, teman sebayanya. Biasanya kan orang muda ini punya sahabat ya, punya teman bercerita. Nah, seringkali tanggapan dari sahabatnya dia tuh juga tidak menjadi solusi. Ada yang mungkin mendukung, tapi ada juga yang ada yang mungkin menentang, jadi pro ke dia, tapi ada juga yang mungkin justru mendukung. Udahlah, terima aja, mau bagaimana lagi gitu. Atau mungkin juga karena dia tidak punya solusi kemana harus mencari perlindungan. Sebetulnya kan mereka nih masih usia anak ya. Tanggung jawabnya negara dong untuk melindungi mereka, ya kan? Tanggung jawab kita bersama untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman. Tapi kalau yang punya tanggung jawab aja tidak bisa memberikan ini, kira-kira merekanya bagaimana? Mereka akan merasa mereka tidak didukung, tidak dipenuhi hak-haknya. Nah, yang menarik, Plan ini punya program namanya Gema Cita itu tadi. Dan juga ada sahabat pengadilan. Dikasih nama sahabat pengadilan karena memang fungsinya adalah menjadi sahabat. Memang kalau sampai situasinya harus diperjuangkan ke pengadilan, ya diperjuangkan. Kita sudah punya ya undang-undang yang melarang perkawinan anak. Tetapi prakteknya kan ada dispensasi, ya kan? Ada dispensasi usia pernikahan kan. Sehingga yang tadinya 19 tahun ke atas, kemudian bahkan 15 tahun, 14 tahun. Dan itu dispensasinya diberikan oleh beberapa lembaga ya. Ada pemuka agama yang juga mendukung dispensasi. Nah, hasil penelitiannya, Plan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin ini tidak mendukung situasinya mereka. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka mencoba memperjuangkan melalui pengadilan.
kalau di pengadilan mereka bisa menggagalkan perkawinan anak ini, ya akan digagalkan gitu. Karena tetap seorang anak harus punya hak-haknya terpenuhi sampai dia seoptimal mungkin begitu ya. Bahkan sebagai remaja yang menjelang dewasa pun dia masih punya hak-hak untuk bebas menyelesaikan pendidikannya, untuk memastikan bahwa kesehatan reproduksinya terjamin, memastikan bahwa dia tercukupi segala sesuatunya ya sampai dia siap menjadi individu yang disebut sebagai dewasa. Kamu bukan lagi anak nih. Oke, berarti emang hal itu akan sangat mengguncang emosi dan juga identitas mereka. Tapi balik lagi, emang intervensi yang harus kita ambil adalah dari resiliensi anak itu sendiri gitu ya, Mbak. Agensinya, iya. Oke, benar. Mungkin aku bakal nanya lebih lanjut gitu kan. Tadi hal ini juga udah sempat Mbak singgung terkait bagaimana anak-anak yang dikawinkan itu bakal rentan mengalami yang namanya KDRT gitu. Apakah faktor usia itu bisa menjadi faktor yang membuat hubungan mereka rentan, atau mungkin ada faktor lain yang perlu kita perhatikan gitu, Mbak? Bagaimana tuh takes Mbak terhadap hal itu? Iya, kalau bicara kekerasan dalam konteks hubungan pernikahan ya, istilahnya tuh ada IPV, Intimate Partner Violence. Jadi sebenarnya tidak selalu dalam konteks hubungan pernikahan yang resmi. Dalam hubungan pacaran pun kalau kita bicara kekerasan sebenarnya sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ya kita bisa menghubungkan antara menumbuhkan keagenan, ketangguhan nih, resiliensi ini dengan mengurangi angkanya ya, angka korbannya gitu. Cara berpikirnya adalah begini, kita percaya bahwa melindungi diri itu sesuatu yang prosesnya adalah harus dari diri kitanya. Kita harus bisa mengenali resikonya dulu nih gitu. Itulah pentingnya untuk teman-teman muda ini bergaul, berjejaring begitu kan. Karena kalau kita bisa mengenali gitu, kita bisa menghindari resikonya. Sudah mulai ada tanda-tanda di rumah nih, wah ini situasi krisis ekonomi, keuangan di rumah tangga, kecemasan-kecemasan yang muncul mungkin dari orang tua, dari mama papa gitu. Itu kan sebenarnya anak tidak dikasih tahu pun dia bisa merasakan ya. Kecemasan itu ada. Nah, kecemasan ini kan kemudian berujung ke sesuatu yang mengarah ke kekerasan nih. Bentuknya adalah keputusan-keputusan yang merugikan mereka dinikahkan. Bahkan mungkin kekerasannya sudah mulai dari kekerasan emosional dulu. Iya. Benar. Kekerasan verbalnya mungkin juga mengikuti, ya kan? Kamu kalau tidak nurut, bla 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 bla. Nah, dari kekerasan emosional, kekerasan verbal, kemudian mulai masuk ke kekerasan fisik. Pernikahan yang dipaksakan itu kan tidak hanya 1-2 kekerasan yang terjadi gitu. Itu. Jadi dari sisi agensi kita percaya bahwa kalau anak-anak mengenali lagi itu tadi ya resikonya, setidaknya dia bisa mencari pertolongan pertama. Self help-nya tuh kemana gitu ya. Ada lembaga-lembaga seperti Red Project ini yang akan bisa membantu. Bahkan mungkin kalau secara psikologis dia butuh teman sebaya untuk bercerita, teman sebayanya yang benar dong yang dicari gitu, yang bisa mengerti, memahami pikiran perasaannya dia dan bisa memberikan support, dukungan mental, yang bisa menjadi teman seperjalanan sampai dia selamat dari situasi resikonya itu tadi. Oke, berarti bisa kita pahamin kalau misalnya usia, terus tadi juga mental state, dan juga tadi gimana itu bisa men-trigger keagenan dari si anak itu untuk bisa akhirnya bertindak rasional atau seek for help kalau misalnya mereka dihadapi dengan kondisi ini gitu ya Mbak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri gitu ya obrolan kita Mbak. Karena kan tadi seperti yang Mbak bilang ketika mereka sudah menikah atau kawin gitu kan, eventually they will have another babies gitu kan. Gimana sih pengaruh dari perkawinan anak ini terhadap tumbuh kembang dari si anaknya lagi nanti nih? Gimana tuh Mbak menurut Mbak? Iya, kalau ini pasti dasarnya adalah kesehatan reproduksi dulu ya, kesiapan untuk seseorang punya anak begitu. Jadi dari kesehatan reproduksi dulu, baru kemudian kita bisa memastikan bahwa kalau secara
kesehatan reproduksi belum siap, ya dia sebaiknya tidak punya anak dulu begitu. Nah, ini PR selanjutnya ya. Kalau untuk mereka-mereka anak muda yang sudah berada terpaksa nih sudah menjadi korban, apa yang bisa kita lakukan? Ada rujukan-rujukan ya untuk layanan-layanan, termasuk misalnya untuk kehamilan yang tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Plan bisa membantu memberikan rujukan-rujukan ini begitu. Walaupun tidak bisa 100% menyelesaikan solusinya, tetapi rujukannya ada, layanannya ada. Nanti teman-teman bisa lihat di sosial medianya Plan begitu ya. Kita punya safeguarding policy, kemudian PSIA, perlindungan terhadap kekerasan seksual, layanan-layanan ini tersedia begitu. Jadi teman-teman memang perlu proaktif. Nah, bagian dari agensi proaktifnya itu. Jadi sedini mungkin early warning-nya tuh jalan. Teman-teman bisa mengenali resikonya, bisa mencegah sesegera mungkin dan mencari pertolongan. Itu mungkin, Kak. Oke, berarti emang balik lagi ke agensi tadi ya. Oke, mungkin karena pembahasan kita udah cukup banyak nih, dan aku jujur banyak banget insight-nya, dan bisa ngelihat hal ini sebagai hal yang sangat amat struktural, multidimensional, dan jadi perspektif aku tuh gak hanya jadi menyalahkan keadaan gitu, tapi lebih ke kayak gimana aku bisa mengaktifkan gitu keagensian aku atau sikap proaktif aku terhadap isu-isu ini, yang balik lagi mungkin tadi kayak yang Mbak bilang ke peran generasi muda kali ya Mbak gitu, untuk addressing this issue, karena harapannya kita bisa hidup lebih lama dengan baik di dunia ini gitu ya Mbak. Oke, jadi mungkin sebelum kita tutup, aku mau minta tolong nih ke Mbak Retno, coba deh sebutin 3 kata yang menurut Mbak paling menggambarkan perkawinan anak gitu. Apa tuh Mbak? Pertama, Say no. oke. Kedua, Seek help. ketiga. Be a champion. Oke, terima kasih banyak Mbak Retno. Nyambung sih Mbak, karena maksudnya itu benar-benar jadi benang merah dari diskusi kita gitu, dari aspek perkawinan anaknya, dari emang individualnya, terus juga jadi kita bisa melihat dari konteks ekonominya, bagaimana sih ekonomi itu jadi membatasi pilihan-pilihan tadi, dan juga mungkin budaya itu ternyata sangat berpengaruh gitu, apalagi mungkin di sini yang lebih dalam tanda kutip menjadi tidak disenangnya adalah perempuan gitu ya Mbak, meskipun in broad aspect pasti both gender terpengaruhi gitu ya. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mbak Retno yang udah Sama-sama, Kak ngebagiin Raisa. perspektifnya, insight-nya, semuanya aku bener-bener kayak kebuka gitu pikirannya, dan jadi nge-trigger semangat aku juga untuk take action gitu ya terhadap isu ini gitu. Dan mungkin itu Mbak dari kita, mungkin dari Mbak ada closing statement terakhir kali sebelum kita pamit ke Redmates gitu Mbak. Ya, slogannya Red Project nih bagus banget ya. Saya Apa tuh, sebenarnya Mbak? tadi ketika ditanya 3 kata baru keinget, ternyata Red itu sudah punya singkatan yang unik ya. Kalau lihat di sini Red Project Indonesia tuh respect, kemudian educate, divert. Nah, 3 kata ini sudah mewakili sebetulnya apa yang kita harus lakukan sebagai orang muda untuk mencegah perkawinan anak, dan juga untuk ikut menciptakan perubahan iklim yang lebih baik. Semangat untuk Red Project. Makasih banyak Mbak. Tapi sebenarnya Mbak, sebelum kita tutup, karena Mbak udah ngesinggung tentang hal itu, mungkin kita bisa memperagai tagline-nya kali ya Mbak. Boleh. Jadi kita si Red ini selain dari jargonnya, kita juga ada gerakannya nih Mbak. Jadi kalau misalnya aku bilang Red Project Indonesia, kita bakal bilang respect, educate, and divert. Oke, gitu. Aman kan Mbak? Oke, mungkin bisa kita Educate-nya gimana? respect, educate, divert. Oke. 1, 2, 3. Red Project Indonesia, respect, educate, divert. Yeay! Terima kasih banyak Mbak Retno, Terima kasih, dan Kak Raisa. sampai jumpa teman-teman di kegiatan Red Project selanjutnya.
Dadah.